video kali ini aku akan membahas tentang makanan apa aja sih yang perlu dihindari buat kita para penderita psoriasis. Tapi sebelumnya disclaimer dulu nih buat kalian semua, aku itu hanya ingin sharing ke kalian. Jadi aku tuh bukan ahli gizi atau aku ahli kesehatan atau aku pun dokter, enggak sama sekali. Di sini aku berniat hanya untuk sharing ke kalian, kasih informasi ke kalian apa aja sih makanan-makanan yang perlu kalian hindari. Kalau kalian penasaran, just keep on watching. Oke guys, kita mulai aja. Yang pertama, makanan yang perlu kalian hindari adalah daging merah. Kenapa sih daging merah perlu kita hindari? Karena di dalam daging merah itu terkandung asam lemak tak jenuh. Dan di dalam lemak tak jenuh itu terdapat asam lemak yang bernama asam karokidonat yang dia menyebabkan peradangan dalam tubuh kita ini makin aktif. Jadi bagi para penderita psoriasis disarankan untuk mengurangi atau menghindari daging merah ini. Yang kedua adalah makanan olahan yang berbahan dasar susu atau si susunya sekaligus. Karena di dalam susu terdapat protein yang bernama protein kasein yang menyebabkan juga peradangan dalam tubuh kita ini juga makin aktif. Jadi kalau penderita psoriasis lagi merasa bahwa psoriasisnya sedang kambuh atau lagi parah-parahnya, kalian hindari deh makanan kayak keju, yogurt, atau minum susu. Sebaiknya kalian hindari dulu ya. Makanan yang ketiga adalah gluten. Apa sih itu gluten? Gluten itu biasanya ditemukan atau dikandung dalam makanan yang berbahan dasar gandum, kayak roti misalnya. Nah, kenapa sih kok gluten bisa menyebabkan psoriasis kita makin parah? Karena di dalam gluten itu mengandung karbohidrat yang tinggi, sedangkan karbohidrat itu banyak mempengaruhi berat badan kita, dan berat badan yang berlebih itu menyebabkan atau memperparah psoriasis. Jadi buat bagi penderita psoriasis dianjurkan untuk menjaga atau menstabilkan berat badan kalian. Yang keempat adalah junk food dan juga frozen food. Seperti pada umumnya kita tahu bahwa junk food itu emang gak baik untuk kesehatan kita kan. Dan kenapa frozen food juga kita perlu hindari? Karena di dalam frozen food terdapat gula dan juga tepung yang diolah secara berlapis, dan hal itu yang menyebabkan senyawa yang menyebabkan peradangan dalam tubuh kita itu meningkat. Jadi kalian tuh harus bisa menghindari kayak makanan yang dibekukan seperti misalnya nugget. Dan yang kelima adalah alkohol atau soda. Meskipun hal ini tergolong bukan makanan, tapi juga perlu kalian hindari. Kenapa sih kok perlu kita hindari? Karena menurut riset, setiap kali kita minum 1 gelas alkohol atau soda, sel dalam pembuluh darah kita itu akan memperbesar jaringannya. Kalau sel darah kita menjadi besar, otomatis sel darah putih kita juga akan banyak. Dan di dalam sel darah putih itu terkandung sel T. Apa itu sel T? Seperti yang udah aku bahas di video pertama aku, bahwa sel T itu adalah sel utama yang memicu terjadinya psoriasis. Jadi kalian perlu hindari juga atau kurangin 5 makanan dan minuman yang sudah aku sebutkan tadi ya. Iya guys, itu tadi 5 makanan dan minuman yang perlu kalian hindari. Tapi jujur aja, untuk aku pribadi aku belum bisa untuk mengurangi atau menghindari makanan itu. Tapi aku harap buat kalian yang ingin sembuh dari psoriasis atau setidaknya bisa meredakan psoriasis kalian hindari dulu lah makanan-makanan yang aku sebutin tadi. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah merespon video pertama aku, dan kalian juga banyak banget yang DM aku tanya-tanya tentang psoriasis dan produk-produk apa aja yang biasa aku pakai, dan sharing juga, kita bertukar informasi. Aku ucapin makasih banyak. Dan kalau belum ada DM yang bisa terbalas, sabar dulu, nanti pasti aku akan balas. Dan terus juga banyak yang tanya beli di mana sih shampoo dan juga sabun yang aku bahas di video aku yang pertama. Itu kalian bisa beli di Tokopedia. Nama tokonya kalau nggak
nggak salah itu Yasira, atau kalian bisa cek juga di highlight Instagram aku. Di situ aku juga ngebahas tentang psoriasis. Jadi kalian bisa cek-cek di situ update-update psoriasis apa aja yang akan aku bahas. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Jika kalian suka dengan videoku, kalian bisa like, comment, dan juga subscribe video ini. Dan juga jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.